Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan membawakan kisah biografi Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau yang dikenal dengan Abah Guru Sekumpul. Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau yang biasa disebut Guru Ijai atau Guru Sekumpul lahir pada malam Rabu 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Masehi di Desa Tunggu Lirang, seberang Martapura, Kalimantan Selatan. Sebelum melanjutkan, jangan lupa sedekah, like, share, subscribe, dan beri komentarnya ya. Gratis untuk teman-teman semua. Dan aku doakan semoga diberikan umur panjang dan rezeki yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silsilah Guru Sekumpul dari jalur ayah bisa disebutkan bahwa beliau adalah putra dari Al-Arif Billah Abdul Ghani, putra Haji Abdul Manaf, putra Muhammad Seman, putra Haji Muhammad Sa'ad, putra Haji Abdullah, putra Al-Alimul Alamah Mufti Khalid, putra Al-Alimul Alamah Khalifah Haji Hasanuddin, putra Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Diceritakan bahwa ketika Guru Sekumpul tinggal di Desa Tunggu Lirang, beliau tidak menyusu kepada ibunya, melainkan hanya mengisap air liur Al-Arif Billah Haji Abdurrahman atau Haji Adu hingga kenyang selama 40 hari. Sewaktu kecil, Guru Sekumpul diberi nama Usairi. Beliau adalah salah seorang anak yang terpelihara atau mahfud. Sifat pembawaan beliau dari kecil berbeda dengan yang lain. Konon diceritakan bahwa beliau tidak pernah bermimpi basah atau ihtilam. Dari kecil beliau selalu berada di samping kedua orang tua dan neneknya yang bernama Salbiah. Beliau diasuh dengan penuh kasih sayang dan sangat disiplin dalam pendidikan agama. Sejak dini kedua orang tua dan nenek beliau sudah menanamkan nilai-nilai ketauhidan dan akhlak yang mulia. Selain itu, juga ditanamkan nilai-nilai Qur'ani dengan mengajari Al-Qur'an. Abdul Ghani, putra Abdul Manaf, ayah dari Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, adalah juga seorang pemuda yang soleh dan sabar dalam menghadapi segala situasi dan sangat kuat dengan menyembunyikan cerita dan cobaan. Ayahnya itu dikenal sebagai seorang yang tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Kisah keluarga ayahnya ini banyak diketahui oleh masyarakat. Saat masih kecil, keluarga ayahnya yang terdiri dari 4 orang hanya makan 1 nasi bungkus dengan lauk 1 biji telur dibagi 4. Tak pernah satu kali pun di antara mereka yang mengeluh, termasuk ayahnya itu. Pendidikan Guru Sekumpul. Semenjak kecil, Guru Sekumpul sudah digembleng oleh orang tua untuk mengabdi kepada ilmu pengetahuan dan ditanamkan perasaan cinta kasih dan hormat kepada para ulama. Menurut riwayat, Guru Sekumpul sewaktu kecil sering menunggu Al-Alim Al-Fadil Syekh Zainal Ilmi yang ingin ke Banjarmasin hanya semata-mata untuk bersalaman dan mencium tangannya. Pada tahun 1949, saat berusia 7 tahun,
beliau mengikuti pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam, Martapura. Kemudian tahun 1955 pada usia 13 tahun, beliau melanjutkan pendidikan di tempat yang sama. Pada masa ini, beliau sudah belajar dengan guru-guru besar yang spesialis dalam bidang keilmuan seperti Al-Alim Al-Fadil Sya'roni Arif, Al-Alim Al-Fadil Husain Qadri, Al-Alim Al-Fadil Salim Ma'ruf, Al-Alim Al-Alamah Syekh Seman Mulia, Al-Alim Syekh Salman Jalil, Al-Alim Al-Fadil Al-Hafidh Syekh Nas'arun Tahir, Kiai Haji Aini Kandangan. Menurut satu riwayat dinyatakan bahwa 3 orang terakhir dari nama-nama di atas merupakan guru-guru yang secara khusus untuk pendalaman ilmu tajwid. Sementara itu, Al-Alim Al-Alamah Syekh Salman Jalil adalah juga pakar ilmu falak dan ilmu faraid. Pada masa itu, hanya 2 orang pakar ilmu falak yang diakui ketinggian dan kedalamannya, yaitu beliau dan almarhum Kiai Haji Hanafiyah Gobet. Syekh Seman Mulia adalah pamannya yang secara intensif mendidiknya, baik ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah. Dan ketika mendidik guru sekumpul, guru Seman hampir tidak pernah mengajarkan langsung bidang-bidang keilmuan itu kepadanya, kecuali di sekolahan. Tetapi guru Seman langsung mengajak dan mengantarkan beliau mendatangi tokoh-tokoh yang terkenal dengan spesialisnya masing-masing, baik di daerah Kalimantan Selatan maupun di Jawa untuk belajar. Ketika ingin mendalami hadis dan tafsir, guru Seman mengajak atau mengantarkan guru sekumpul kepada Al-Alim Al-Alamah Syekh Anang Sya'roni yang terkenal sebagai muhaddis dan ahli tafsir. Menurut guru sekumpul sendiri, di kemudian hari ternyata guru Tuha Seman Mulia adalah pakar di semua bidang keilmuan Islam itu. Tapi karena kerendahan hati dan tawadhu, tidak menampakkannya di depan khalayak. Semenjak kecil, pergaulannya betul-betul dijaga. Kemanapun beliau bepergian, selalu ditemani. Pernah suatu ketika Kusairi, nama kecil guru sekumpul, ingin bermain-main ke pasar seperti layaknya anak sebayanya semasa kecil. Saat memasuki gerbang pasar, tiba-tiba muncul pamannya, Syekh Seman Mulia di hadapannya dan memerintahkan untuk pulang. Orang-orang tidak ada yang melihat Syekh, begitu juga sepupu yang menjadi bodyguardnya, dia pun langsung pulang ke rumah. Dikisahkan juga bahwa Syekh Salman Jalil juga adalah seorang qadhi Kudat Kalimantan dan salah seorang tokoh pendiri IAIN Antasari Banjarmasin. Pada masa tuanya, beliau justru berguru kepada guru sekumpul sendiri. Peristiwa ini senantiasa menjadi perbincangan keteladanan untuk generasi sekarang, agar jangan sombong betapa indah akhlak seorang guru yang alim dan besar namanya, namun tidak pernah sombong di hadapan kebesaran ilmu pengetahuan, meski yang sedang menyampaikannya adalah muridnya sendiri. Adapun guru-guru Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani diantaranya pada waktu tingkat tahdiri atau ibtidai di keraton, Guru Muhammad Zaini Umar dan Guru Abdul Muiz. Untuk tingkat tahdiri ibtidaiyah Madrasah Darussalam, guru beliau adalah Guru Sulaiman, Guru Haji Abdul Hamid Husain, Guru Haji Mahali Abdul Qadir, Guru Muhammad Zain, dan Guru Haji Rafi'i, serta Guru Syahron. Untuk tingkat sanawiyah dan aliyah Pondok Pesantren Darussalam, guru beliau adalah Kiai Haji Husain Dahlan, Kiai Haji Salman Yusuf, Kiai Haji Sya'roni Arif, Kiai Haji Husain Qadri, Kiai Haji Salim Ma'ruf, Kiai Haji Seman Mulia, dan Kiai Haji Salman Abdul Jalil.
Untuk guru dalam ilmu tajwid, yaitu Kiai Haji Sa'roni Arif, Qori dan Hafidh Haji Nasrun Thohir, Qori dan Hafidh Haji Aini Kandangan. Untuk guru tasawuf dan suluk adalah Kiai Haji Muhammad Sarwani Abdan, Kiai Falak Bogor, dan Qudseh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Sanad-sanad dalam keilmuan thariqah dan berbagai ilmu lainnya diperoleh dari Qudseh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, Qudseh Sayyid Abdul Qadir Albar, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, Syekh Hasan Masyayid, Syekh Muhammad Yasin Padang, Kiai Falak Bogor, Syekh Ismail Zain Yasin Al-Yamani. Guru pertama secara rohani atau mimpi adalah Al-Alimul Alamah Ali Junaidi Birau bin Al-Alimul Fadil Qadi Haji Muhammad Amin bin Al-Alimul Alamah Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Diceritakan bahwa Al-Alimul Alamah Haji Muhammad Sarwani Abdan menyerahkan guru sekumpul kepada Kiai Falak, yang kemudian beliau serahkan kepada Al-Alimul Alamah Al-Arif Billah As-Syekh Qud As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Kemudian beliau serahkan kepada Sayyid Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang selanjutnya dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Selain itu, diceritakan pula atas saran Kiai Haji Ali Junaidi Brau, guru sekumpul dianjurkan untuk belajar kepada Kiai Haji Muhammad, Desa Gadung, Rantau, seorang putra dari Syekh Salman Ar-Farisi, putra Qadi Haji Mahmud, putra Asyah, putri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, untuk mempelajari ilmu tentang Nur Muhammad. Keistimewaan guru sekumpul. Keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani sebagai berikut. Ulama yang berakhlak Al-Quran. Beliau adalah orang yang mempunyai prinsip dalam berjihad, itu benar-benar mencerminkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Misalnya seperti beliau akan menghadiri suatu majelis yang sifatnya dakwah Islamiyah atau membesarkan atau memuliakan syiar Islam. Maka sebelum beliau pergi ke tempat tersebut, lebih dahulu beliau turut menyumbangkan harta beliau untuk pelaksanaannya. Kemudian baru beliau datang. Jadi beliau benar-benar berjihad dengan harta lebih dahulu, kemudian baru dengan badan, dalam arti kata mengamalkan atau melaksanakan perintah Al-Quran yang berbunyi, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Surat At-Taubat ayat 41. Selanjutnya yaitu satu-satunya ulama yang mendapatkan izin mengijazahkan thariqat As-Samaniyah. Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau guru sekumpul adalah satu-satunya ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia, yang mendapatkan izin untuk mengijazahkan thariqat As-Samaniyah. Karena itu banyak yang datang kepada beliau untuk mengambil bai'at thariqah tersebut. Bukan saja dari Kalimantan, bahkan yang datang dari Jawa dan daerah lainnya. Keistimewaan selanjutnya yaitu beliau ulama yang sangat berpengaruh dalam pengembangan pendidikan agama Islam di Kalimantan Selatan. Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah seorang zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang mengikuti jejak datuk beliau yang asalnya tinggal di Keraton, kemudian pindah membuka perkampungan baru di dalam pagar dan mengembangkan pendidikan agama di dalam pagar. Maka beliau Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani pun pindah pula dari Keraton ke Sekumpul, membuka komplek perumahan yang dikenal dengan Komplek Ar-Rodhoh atau Dalam Regol,
yang kemudian meluas ke sekelilingnya sehingga terbentuk gang Taufik dan gang Mahabbah dan lainnya. Di sekumpul Komplek Ar-Raudhah inilah Kiai Haji Muhammad Zaini mendidik para anak murid atau jamaah dalam meningkatkan iman, ilmu, dan amal serta takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilengkapi dengan sarana ibadah seperti mushola dan berbagai macam perlengkapannya. Di Mushola Ar-Raudhah inilah beliau mengajar dan membawa jamaah dalam beribadat, mengamalkan apa yang dikaji atau diajarkan beliau. Sehingga kata kaji dan gawi sangat jelas kelihatan dalam proses belajar dan mengajar yang dilaksanakan beliau. Keistimewaan selanjutnya yaitu beliau dikarunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam usia kurang 10 tahun, beliau sudah mendapatkan keistimewaan dan anugerah berupa kasyaf hissi, yaitu dapat mengetahui dan mendengar apa yang berada di dalam sesuatu dan yang tersembunyi dan terdinding. Suatu ketika beliau berjalan-jalan di hutan. Rerumputan memberi beliau salam dan menyebutkan kegunaannya untuk pengobatan dan berbagai khasiat lainnya. Begitu pula dengan bebatuan dan besi, namun semuanya itu tidak diperhatikan beliau karena beliau anggap hanya sebagai cobaan dan ujian. Kurang lebih pada usia yang sama pada malam Jumat, beliau bermimpi melihat sebuah bahtera atau kapal besar yang turun dari langit, dan di muka kapal itu terdapat pintu masuk dan terdapat seorang penjaga, seorang lelaki berjubah putih, dan di pintunya tertulis Safinatul Aulia, bahtera para wali Allah. Tatkala beliau berusaha masuk ke dalam kapal, beliau dihalau penjaganya hingga tersungkur dan beliau pun langsung terbangun. Malam Jumat berikutnya mimpi tersebut terulang kembali. Hingga pada malam Jumat ketiga, beliau bermimpi yang sama dan beliau diperkenankan masuk ke dalam bahtera tersebut dan disambut oleh seorang syekh, dan di dalamnya beliau melihat banyak kursi yang kosong. Setelah beberapa lama atau sekitar puluhan tahun, ketika beliau beranjak dewasa dan menuntut ilmu ke tanah Jawa, ternyata orang yang menyambut beliau dan menjadi guru beliau yang pertama adalah orang yang menyambut beliau dalam mimpi tersebut. Keistimewaan selanjutnya yaitu beliau dikaruniai akhlak yang mulia. Sejak kecil, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani hidup di tengah keluarga yang soleh dalam didikan orang tua dan bimbingan paman beliau, Kiai Haji Seman Mulia, sehingga betul-betul tertanam dalam lubuk hati beliau sifat-sifat mulia: sabar, ridho, pasrah, kasih sayang, tidak pemarah, pemurah, sehingga apapun yang terjadi terhadap diri beliau, beliau tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada orang tua, sekalipun beliau pernah dipukul oleh orang yang dengki kepada beliau. Keistimewaan selanjutnya yaitu beliau seorang yang mencintai alim ulama. Beliau adalah orang yang sangat mencintai dan memuliakan ulama dan orang soleh. Hal ini tampak sejak beliau masih kecil. Di masa kecil, beliau selalu menunggu di jalan di mana biasanya Kiai Haji Zainal Ilmi lewat pada hari tertentu ketika hendak ke Banjarmasin, hanya untuk bersalaman dan mencium tangan Kiai Haji Zainal Ilmi. Keistimewaan selanjutnya yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa remaja, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani pernah bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dua cucu Rasulullah SAW, dan keduanya masing-masing membawakan pakaian
dan memakaikannya kepada beliau, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, dilengkapi dengan surban dan berbagai pakaian lainnya. Dan ketika itu beliau diberi gelar Zainal Abidin, yang artinya perhiasan para ahli ibadah. Sesudah dewasa, tampaknya kebesaran dan keutamaan beliau dalam berbagai hal. Banyak orang yang datang belajar kepada beliau. Para habaib senior, ulama, guru, bahkan guru yang pernah mengajar beliau sekalipun. Beliau adalah seorang ulama yang mengumpulkan antara syariat, thariqah, dan hakikat. Beliau pun adalah seorang yang hafal Al-Quran serta tafsirnya, yaitu tafsir Al-Jalalain. Keistimewaan selanjutnya yaitu beliau sangat sayang kepada orang tua dan keluarga, serta bimbingan sang paman yang sangat berpengaruh. Pendidikan yang diberikan oleh paman beliau, Kiai Haji Seman Mulia, sangat berpengaruh dalam dirinya. Selain mengajarkan beliau di sekolah, paman beliau juga membawa beliau kepada ulama-ulama lainnya yang mempunyai keahlian khusus dan mengantar beliau langsung baik di Kalimantan maupun di luar Kalimantan untuk mendalami tafsir dan hadis. Beliau dibawa kepada As-Syeikh Haji Sya'roni Arif, sekalipun Kiai Haji Seman Mulia sebagai pakar semua bidang keilmuan, namun sifat rendah hati beliau itulah yang tertanam dalam diri beliau yang memberi pengaruh pada diri Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Pernah suatu ketika beliau ingin bermain seperti anak-anak lainnya. Beliau bersama teman-teman yang biasa menemani beliau pergi ke pasar. Namun apa yang terjadi ketika tiba di pintu gerbang pasar, beliau melihat paman beliau dan menyuruh untuk pulang, sedang teman beliau itu tidak melihat adanya sang paman. Dan beliau pun langsung pulang ke rumah. Beliau, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, adalah seorang yang amat berbakti kepada kedua orang tua, serta paman beliau. Sehingga suatu ketika mereka sakit, sedikit pun beliau tidak pernah meninggalkan, meski beliau sendiri dalam keadaan sakit. Keistimewaan selanjutnya yaitu beliau adalah keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau adalah seorang ulama keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang menghidupkan kembali amalan dan thariqah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Keistimewaan selanjutnya yaitu beliau adalah seorang ulama yang selalu dirindukan. Sifat lemah lembut, kasih sayang, ramah tamah, dan tidak pemarah, serta pemurah sangat tampak pada diri beliau, sehingga beliau sangat disenangi oleh segenap orang, sahabat, serta murid beliau. Salah satu sifat beliau yang sangat mulia adalah kalau ada orang yang tidak senang melihat keadaan beliau dan memberi kritikan kepada beliau, maka beliau tidak membalasnya. Semua tamu-tamu yang bertandang ke rumah beliau selalu diberi jamuan serta berbagai nasihat yang berguna. Keistimewaan selanjutnya yaitu kegiatan pengajian yang selalu ramai. Pada hari-hari pengajian sekalipun tidak diundang, murid-murid yang mengikuti pengajian beliau tidak kurang dari puluhan ribu orang yang datang dari berbagai penjuru daerah di Kalimantan Selatan dan daerah lainnya. Itu adalah karena semata-mata karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada beliau dan menjadikan beliau sebagai seorang ulama warasatul anbiya. Dan Allah telah tentukan beliau seorang yang alim lagi mulia. Kisah karomah Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Guru Sekumpul. Karomah yang pertama yaitu memunculkan buah rambutan yang belum waktu musimnya. Ketika beliau masih tinggal di keraton, di mana biasanya setelah selesai pengajian atau pembacaan maulid, beliau berbincang-bincang dengan beberapa orang murid yang masih belum pulang.
sambil bercerita tentang orang-orang tua dahulu, yang isinya untuk dapat diambil pelajaran dalam meningkatkan amaliyah. Tiba-tiba beliau bercerita buah rambutan yang pada waktu itu masih belum musimnya. Dengan tiada disadari dan diketahui oleh yang hadir, beliau mengacungkan tangan ke belakang dan kemudian tampak di tangan beliau satu biji buah rambutan masak yang kemudian buah rambutan tersebut langsung beliau makan. Karomah selanjutnya yaitu meminta kepada Allah menurunkan hujan. Pada suatu musim kemarau yang panjang, di mana hujan sudah lama tidak turun sehingga sumur-sumur sudah hampir mengering, maka cemaslah masyarakat ketika itu dan mengharap hujan akan segera turun. Melihat hal yang demikian, banyak orang yang datang kepada beliau mohon minta doanya agar hujan segera turun. Kemudian beliau lalu keluar rumah dan menuju pohon pisang yang berada di dekat rumah beliau. Setelah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawasul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau goyang-goyangkan pohon pisang tersebut dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Karomah yang ketiga yaitu air doa Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Banyak orang yang menderita sakit seperti batu ginjal, usus membusuk, anak yang tertelan jarum atau peniti, orang yang sedang hamil, dan bayinya jungkir, serta meninggal di dalam perut ibunya, yang semuanya itu menurut keterangan dokter harus dioperasi. Namun keluarga mereka meminta doa dan pertolongan kepada Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, maka dengan air yang beliau berikan semuanya dapat tertolong dan sembuh tanpa operasi. Masih banyak keramat dari Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani yang tersebut di atas hanya sebagian dari sekian banyaknya keramat beliau. Memang keramat ini sangat sulit untuk akal sehat kita menerimanya. Namun itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan dan diberikan kepada seorang hamba yang dikasihinya. Untuk kisah karomah guru sekumbul nanti akan dibahas tersendiri dalam video selanjutnya. Guru sekumbul wafat. Guru sekumbul sempat dirawat di rumah sakit Mount Elizabeth, Singapura selama 10 hari. Saat itu kondisinya semakin kritis. Lalu pada tanggal 9 Agustus 2005, Selasa malam, sekitar pukul 20.30, Guru sekumbul pulang ke tanah air dan tiba di Bandara Udara Syamsuddin Nur, Banjarbaru dengan menggunakan pesawat charter F-28. Pada tanggal 10 Agustus 2005, Rabu pagi pukul 5.10, Guru sekumbul menghembuskan nafas terakhir dan berpulang ke rahmatullah pada usia 63 tahun di kediamannya sekaligus komplek pengajian Sekumbul Martapura. Sebelum dimakamkan di komplek pemakaman Al-Mahya di dekat Musola Ar-Rodoh, Rabu sore sekitar pukul 16, warga masyarakat yang datang diberikan kesempatan untuk melakukan sholat jenazah secara bergantian. Kegiatan ibadah ini berpusat di Musola Ar-Rodoh, Sekumbul, dan selama ini dijadikan tempat pengajian oleh guru sekumbul. Pesan-pesan yang sering disampaikan guru sekumbul dalam pengajian adalah yang pertama, jangan bakhil, yakni hendaklah jadi orang yang pemurah, karena sifat bakhil adalah sifat madhmumah yang paling bandel dan tidak akan keluar sebelum sifat-sifat madhmumah lainnya keluar. Dan apabila keluar sifat bakhil ini berarti sifat-sifat madhmumah lainnya sudah keluar lebih dahulu. Dan sering beliau ucapkan bahwa di pintu surga tertulis anti haramun ala kulli bakhilin. Maksudnya pintu surga dilarang atau haram dimasuki orang bakhil.
Yang kedua yaitu jangan tertipu dengan karomah atau keramat, yakni dengan segala keganjilan dan keanehan. Karena keramat itu adalah anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, bukan karena suatu kepandaian atau keahlian. Karena itu janganlah terlintas atau berniat untuk mendapatkan karomah dengan melakukan ibadah atau membaca wirid, karena keramat yang mulia dan tinggi nilainya adalah istiqomah di dalam ibadah. Yang ketiga yaitu kaji dan gawi, maksudnya tuntut ilmu kemudian amalkan. Selain beberapa pesan di atas, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani juga memberi beberapa poin wasiat bagi warga Kalimantan Selatan dalam menghadapi keterpurukan dan krisis akhlak pada zaman sekarang ini. Beberapa poin wasiat tersebut adalah selalu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghormati serta menjunjung tinggi kedua orang tua dan para ulama, berbaik sangka terhadap sesama muslim, murah hati, murah harta, manis muka, jangan pernah menyakiti orang lain, mudah memaafkan kesalahan orang lain, jangan saling bermusuhan, jangan tamak, rakus, dan serakah. Selalu yakin keselamatan itu kepada kebenaran. Jangan merasa baik daripada orang lain. Tiap-tiap orang iri, dengki, atau mau mengadu domba jangan dilayani. Serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mempunyai beberapa karya kitab. Beberapa hasil karya tulis Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani antara lain adalah Risalah Mubarakah dalam bahasa Arab, Manaqib Asy-Syaikh Muhammad Samman Al-Madani dalam bahasa Arab, Ar-Risalah An-Nuraniyah fi Syart At-Tawasulat As-Samaniyah dalam bahasa Arab, Nudat min Manaqib Al-Imam Al-Masyhur bil Ustadz Al-Adam Muhammad bin Ali Ba'alawi dalam bahasa Arab. Itulah biografi dan karomah beliau, guru sekumpul. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.